di tempat ini, di mana yang hadir pada saat ini untuk melaksanakan ibadah pagi kami dari Klasis Tabang, perbatasan Toraja Mamasa ya. Ya baik, persekutuan pemuda yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan hati kita sebelum kita memulai berbagai aktivitas kita pada saat ini, perlombaan-perlombaan yang kita akan lakukan. Kita mendahului dengan melakukan ibadah, kita menyanyikan Kidung Jemaat 3 ayat yang pertama, kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, dan kalimat-kalimat selanjutnya. Kidung Jemaat 3 ayat 1 kami puji dengan riang, kita angkat bersama. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Sebelum kita membukakan kebenaran firman Tuhan, terlebih dulu kita meminta pencerahan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Dipuji, dimuliakan Engkau ya Allah Bapa di sorga di pagi hari ini, atas anugerah Tuhan sehingga nafas hidup Tuhan masih anugerahkan bagi kami semua. Kami bersyukur boleh bertemu dengan keluarga di tempat ini, kontingen dari Tobadak Raya. Terima kasih Tuhan atas semua yang Engkau anugerahkan bagi kami sampai detik ini. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, ada kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan aktivitas kami di pagi hari ini. Sebelum kami membuka, membaca, bahkan merenungkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami mohon kuat kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami semua, pribadi lepas pribadi, agar firman-Mu yang kami mau dengarkan pada saat ini tidak berlalu begitu saja, melainkan boleh tertanam baik dalam hati kami masing-masing, dan boleh menjadi kekuatan bagi kami selama kami berada di tempat ini untuk melakukan kegiatan. Dari awal, pertengahan, hingga selesainya kebaktian pagi kami pada hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah jadi sesuai dan seturut dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Ini doa kami Tuhan, bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Injil Lukas pasal 7 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita akan baca secara responsorial. Untuk ayatnya yang ganjil dibacakan oleh kaum perempuan, dan untuk ayatnya yang genap dibacakan oleh kaum laki-laki. Injil Lukas pasal 7 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10 di bawah judul Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Kita mulai dari kelompok perempuan. Kita mulai. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang bersama 3 buahnya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka
bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah susah, sebab aku tidak layak Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan bawahanku ada prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergilah, mereka datang, dan jika seorang datang, maka ia datang. Atau berkata kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan kerjakan. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai setelah orang-orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, tidak pernah hamba itu. Amin, firman Tuhan. Persekutuan pemuda yang sama dikasihi Tuhan, saya sengaja membuat kita semua membaca firman Tuhan karena ya sebagian besar di klasis-klasis khususnya kaum laki-laki pasti jarang membaca Alkitab ya. Oleh sebab itu diadakan pertandingan lomba baca indah Alkitab. Jadi pasti kebanyakan dari klasis-klasis hanya tujuannya ke sini karena ada olahraga. Ya, perhatiannya ke kerohanian itu banyak sekali, itu bukan hanya di sini tapi semua klasis seperti itu. Klasis kami juga seperti itu. Bahkan pemuda-pemuda nanti ada kegiatan baru mereka muncul. Ketika ada ibadah-ibadah, persekutuan-persekutuan, kita tidak tahu mereka di mana. Jadi sangat penting bagi kita teman-teman pemuda untuk sering membaca Alkitab. Karena sekarang Alkitab itu sudah tidak berat, sudah ada di HP ya. Jadi tidak berat lagi bawa Alkitab kemana-mana saja. Persekutuan pemuda yang sama dikasihi Tuhan. Tema kita, tema seragam yang telah dibuat oleh panitia ketiga GTM. Diberi pembacaan kita, diberi tema lebih dari sekedar balas budi. Lebih dari sekedar balas budi. Persekutuan pemuda yang dikasihi Tuhan, tentu kehadiran kita di sini pasti banyak donaturnya ya. Pasti ada donatur. Dari setiap klasis pasti banyak donatur, apalagi saat-saat sekarang sudah mulai muncul lagi caleg-caleg. Jadi pasti banyak donatur-donatur. Berbuat baik kepada donatur atau orang-orang yang dermawan adalah tindakan yang akan kita lakukan atau siapapun itu akan lakukan ketika ada orang menolong kita, ketika ada orang membantu kita, tentu kita dalam pikiran kita pasti akan membalas kebaikan orang itu. Nah, perasaan itu juga yang dialami oleh tua-tua Yahudi yang ada dalam pembacaan kita. Meskipun mereka tidak sepenuhnya bersahabat kepada Kekaisaran Roma, tapi seorang perwira yang sering menyumbang pembangunan tempat ibadah Yahudi adalah orang yang sangat layak mendapat kebaikan Yesus. Jadi ada seorang perwira yang sering menyumbang gereja tempat ibadah di Yahudi pada saat itu. Seperti itulah kebaikan yang diekspresikan para tua-tua Yahudi kepada orang yang telah berjasa, kepada orang yang telah murah hati, dan kepada orang yang telah dermawan, sangat layak untuk ditolong ketika membutuhkan sebuah pertolongan. Jadi cerita Alkitab pada saat ini menceritakan tentang seorang perwira yang sering membantu pembangunan ibadah mereka, tiba-tiba jatuh sakit, ya, tiba-tiba membutuhkan pertolongan.
Dan para tua-tua di sana mengatakan kepada Yesus bahwa dia layak kita tolong karena dia juga sering menolong kita. Jadi layak kita tolong, layak kita sembuhkan karena orang ini sering membantu kita, sering memberikan bantuan lewat pembangunan kita. Nah, pemikiran kita sebagai manusia, tentu hal ini tidak salah. Tentu perbuatan balas budi itu tidak salah. Karena firman Tuhan juga mengatakan, apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Jadi tentu balas budi kepada seorang perwira ini itu tidak salah. Tapi ada tapinya, ya. Apakah cukup jika orang Kristen hanya sama dengan tua-tua Yahudi yang berbuat baik sebagai balas jasa atau balas budi? Maksudnya bahwa apakah hanya kepada orang yang pernah menolong kita layak juga kita tolong? Intinya, iya. Iya. Apakah karena orang memberikan kita bantuan datang di Pekan Raya ini, di P3 GTM ini, ya khususnya contohnya caleg, dia membantu kita mungkin kostum atau uang. Apakah kita harus mengatakan kepada teman-teman kita, misalkan ada yang mengurus ya ke caleg atau ada timnya, saya bantu, harus kita suaranya dikasih ke dia ya, karena dia bantu kita waktu P3 GTM. Haruskah seperti itu? Ya, seperti inilah yang dialami oleh para tua-tua yang ada di Yahudi. Ketika perwira itu sakit, dia mengatakan kepada Yesus bahwa harus kita tolong, harus kita balas budi karena dia selalu membantu pembangunan gereja kita. Hal ini tidak salah. Tetapi bagaimana dengan orang yang tidak mempunyai apa-apa? Bagaimana dengan orang yang miskin, makan saja tidak mampu? Apakah kita mau biarkan saja? Kita tidak perlu tolong mereka di saat dia membutuhkan pertolongan. Tetapi tidak dapat dipungkiri persekutuan pemuda yang dikasihi Tuhan. Realita kehidupan itu kita lebih fokus kepada orang yang berada dengan orang yang tidak berada. Ketika orang miskin membutuhkan sesuatu, pasti kita cuek saja. Itu kebanyakan. Tetapi ketika orang yang punya harta benda segala-galanya membutuhkan sesuatu, mari kita berbondong-bondong ke sana untuk menolong mereka. Ini tidak dapat dipungkiri. Inilah yang sering terjadi. Dan lewat persekutuan kita pada pagi hari ini, teman-teman pemuda yang sama dikasihi Tuhan, mari kita mencontohi sifat Yesus. Yesus tidak pernah membeda-bedakan siapapun ketika membutuhkan pertolongan. Jangan hanya karena kita mengharapkan bantuan dari sesama, baru kita juga menolong mereka. Dengan hadirnya kita di sini, kita tentu tidak saling mengenal dari kelas manapun. Ketika kita melakukan kegiatan khususnya olahraga, yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Yang wajib kita protes, silakan diprotes. Yang tidak layak jangan, karena kita adalah satu di dalam Tuhan. Jangan mengatakan kami hadir di sini, kami ingin mendapat juara. Kalau hanya juara yang kita mau inginkan, maka bukan di sini tempatnya. Tapi kehadiran kita di sini ingin membalas budi Tuhan Yesus untuk kita selalu bersatu, mengenal satu dengan yang lain, antara klasis dengan klasis lain. Sehingga dimanapun kita ketemu nanti kita bisa saling sapa. Oh, kita pernah ketemu di Pekan Raya, kita pernah ketemu di P3 GTM. Bahkan bisa saja di sini ada yang ketemu jodohnya ya. Iya. Siapa tahu tujuan berangkat di sana, mau ke P3 GTM, siapa tahu di sana bisa ketemu ayangnya. Khususnya yang masih jomblo lah, yang sudah punya ya kita stop, ya mungkin ya. Dapat ayam yang sudah punya. Ya, yang sudah punya ya kita mendorong teman-teman kita yang belum punya, ya semoga kita di sini. Ya, rekan-rekan pemuda yang sama dikasihi Tuhan, inti firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini bahwa jangan hanya karena kita menerima bantuan seseorang,
maka kita pun akan berusaha membalas budi mereka. Jangan karena kita pernah menolong seseorang, kita juga akan mengharapkan kembalinya. Tetapi mari kita saling memberikan, mari kita saling menolong dengan hati yang ikhlas, karena itulah salah satu tugas dan tanggung jawab kita selaku pengikut Kristus. Jangan melihat karena dia miskin, karena dia tidak punya apa-apa, buat apa kita pandang dia. Justru diadakannya diakonia di tempat ini, di situ membuktikan bahwa kehadiran kita di sini betul-betul membagi kasih kepada orang yang membutuhkan. Ada diakonia kan? Ada. Ya, perkunjungan diakonia. Itu semua tujuannya. Supaya mungkin kita di kelas kita makmur, maka hadirlah di sini membawa kemakmuran itu untuk berbagi kepada klasis-klasis yang belum mampu. Mungkin kita berangkat di klasis kita sebagai orang yang betul-betul tidak punya apa-apa, kita hadir di sini, ya mungkin ada klasis lain yang bisa menolong kita. Jadi itu intinya teman-teman pemuda yang sama dikasihi Tuhan. Semoga lewat firman Tuhan yang kita dengar bersama pada saat ini lebih menguatkan persaudaraan kita selama kita berada di sini untuk mengikuti kegiatan, khususnya kegiatan kerohanian. Mari kita berjalan dengan baik, jangan menimbulkan masalah. Walaupun kita menang tapi kita buat masalah, itu kan percuma di hadapan Tuhan, tidak layak. Kita kalah tapi kita kalah dengan jalan yang baik, itu berkenan di hadapan Tuhan. Karena bukan itu tujuan utama kita hadir di tempat ini. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Amin. Kita bersaat teduh sejenak untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, kita merespon kebenaran firman Tuhan sambil memberikan tanda ungkapan syukur kita dengan melakukan Kidung Jemaat 249 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, dan kalimat-kalimat selanjutnya. Kidung Jemaat 249, serikat persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan, dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan. Jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Mari kita berdoa. Kembali kami angkat puji dan syukur ke hadapan hadirat-Mu ya Allah. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Terlebih khusus di pagi hari ini ya Allah,
Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami bertemu dengan keluarga besar kontingen Tobadak Raya di tempat ini. Kami telah memuji-muji Engkau ya Allah. Bahkan kami telah mempersembahkan sebagian daripada berkat-Mu. Biarlah semuanya itu dapat berbau harum di hadapan-Mu. Dan kami tidak pernah berkekurangan, melainkan berkat Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Jauh terlebih khusus ya Allah, firman-Mu telah kedengaran bagi kami. Kami yakin dan kami percaya bahwa firman-Mu ini akan tertanam baik dalam hati kami. Dan kami boleh pedomani di dalam langkah kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Secara khusus kami berdoa kepada-Mu ya Allah di pagi hari ini akan kontingen klasis yang ada di tempat ini yang berkumpul bersama kami. Tuhan kiranya terus memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka semua, khususnya peserta pemuda dari Tobadak Raya. Apapun kegiatan mereka, Tuhan senantiasa berkati. Sehingga kegiatan demi kegiatan yang mereka lalui, dapat mereka lalui dengan penuh sukacita. Dan apapun hasil yang mereka raih, itu semua terbaik. Karena Tuhan yang memberikannya. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, selama keberadaan kami di tempat ini di Salu Tambun, Tuhan terus memberkati kami. Segala kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kami hanya pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, rintangan, hal-hal yang tidak kami inginkan ya Allah. Sehingga kami boleh melalui semuanya ini, kami boleh sehat seperti di saat kami berangkat di klasis kami masing-masing, dan begitu pun di saat kami kembali ke klasis kami masing-masing. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, segala kebutuhan teman-teman pemuda yang ada di tempat ini Tuhan, Engkau senantiasa percukupkan kepada mereka apapun kebutuhan mereka, sehingga mereka tetap sehat, mereka tetap semangat untuk mengikuti kegiatan sampai hari penutupan. Kami mendoakan keluarga-keluarga mereka yang mereka tinggalkan. Biarlah Tuhan juga terus memberkati mereka. Jauhkan dari segala mara bahaya. Sehingga mereka juga senantiasa sehat, kuat, menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami semua. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kegiatan kami di siang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan selalu campur tangan di dalamnya. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, begitu banyak hal yang kami mau bawa dan pinta kepada-Mu, khususnya persekutuan pemuda yang ada di tempat ini. Tetapi kami yakin dan kami percaya bahwa Tuhan Allah mengetahui segala-galanya. Oleh sebab itu Tuhan, dengarkan doa syukur kami, dengarkan doa syafaat kami, karena kami datang kepada-Mu, bukan karena kehendak kami yang terjadi, semata-mata kehendak-Mu lah yang terjadi. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang senantiasa mengajarkan kami doa sempurna bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah